Halo, selamat malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini kami berada di Padepokan Dhamma Dipa Arama yang berada di kawasan Kota Wisata Batu. Dan membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa yaitu membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Dalam era modern ini, kesadaran ekologis menjadi semakin penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, kesadaran ekologis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi umat beragama. Melalui dialog antar iman, kita dapat membangun kesadaran ekologis yang lebih luas dan mendalam. Dialog antar iman dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif tentang lingkungan hidup. Dengan memahami ajaran dan nilai-nilai agama lain, kita dapat menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan lingkungan hidup. Melalui dialog ini, kita dapat membangun kesadaran ekologis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dengan memahami bahwa lingkungan hidup adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan, kita dapat lebih termotivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga lingkungan hidup. Dan pemirsa Dama TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir bersama kami. Langsung saja saya sapa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Atta Silani Ganda Silani. Baik, bagaimana kabarnya Sila? Luar biasa. Baik ya, selalu baik. Terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu, kita berdiskusi di sela-sela kesibukannya yang padat. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Baik, di kesempatan kali ini pemirsa Dama TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Silakan Anda sampaikan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik Sila dan pemirsa Dhamma TV, kita langsung saja diskusi pada kesempatan kali ini, membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Pertanyaan saya ini Sila, bagaimana keyakinan atau ajaran agama ini dapat membantu meningkatkan kesadaran ekologis dan menjaga kelestarian lingkungan hidup? Silakan, ya, boleh menyapa pemirsa terlebih dahulu. Iya. Halo pemirsa Dhamma TV, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat luar biasa sebenarnya, dan sesuai dengan kondisi ekologi kita sekarang. Baik. Jadi saya harap pemirsa Dhamma TV dapat menyimak, mendengarkan, dan memberikan komentar tentunya, sehingga dari komentar Anda semua kita jadi tahu seberapa penting pembahasan terkait kesadaran ekologis ini. Baik, ya boleh dijawab langsung atas pertanyaan saya tadi. Terima kasih Mbak. Iya. Ekologis. Iya. Terutama dalam kondisi saat ini, itu menempati posisi yang sangat krusial. Iya. Terjadi banyak sekali bencana, masalah, deforestasi, kemudian penebangan pohon, ya di Kalimantan itu, kalau kita lihat dari atas itu kan banyak sekali yang lubang-lubang gitu ya dari atas. Bahkan dulu ketika saya mengabdi di daerah Singkawang, Kalimantan Barat, awal saya datang dan kemudian ketika akhir saya pulang, ada beberapa bukit itu yang hilang. Padahal itu saya sekitar 1 tahun saja di sana. Jadi itu menunjukkan bagaimana tingginya kerusakan alam di sana. Dan saya yakin kerusakan-kerusakan ini juga terjadi di wilayah-wilayah yang lain. Di tempat saya sendiri, saya berasal dari Banyuwangi juga, kerusakan alam itu benar-benar parah sekali. Jadi benar-benar kalau kita dari atas naik pesawat kemudian melihat ke bawah itu
seperti Growak begitu. Jadi saya sebagai anak asli Banyuwangi merasa pengetahuan terkait ekologi, terkait lingkungan, terkait alam ini sangat penting untuk dipahami, sangat penting untuk dibahas, terutama ya kita Indonesia sesuai dengan yang tercantum di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa kita sebagai negara yang berlandaskan pada agama. Meskipun ya kita juga punya undang-undang juga, yang juga menjadi dasar negara kita. Tetapi agama, ajaran agama itu memainkan perannya sangat penting bagi kehidupan sosial, terutama hubungan kita dengan alam. Kita tidak hanya hidup dalam lingkup mikro, tetapi kita juga hidup dalam lingkup makro. Artinya kita tidak hanya hidup antara manusia dengan manusia, tetapi kita juga memiliki keterikatan secara nyata, jelas, dan erat dengan alam. Itulah kenapa hubungan kita dengan alam itu menjadi salah satu hubungan yang harus kita jaga. Karena jika tidak demikian, ya kita akan menjadi manusia-manusia yang terkadang tidak tahu diri. Alam memberikan banyak hal kepada kita, tetapi terkadang kita dengan keegoisan kita, keserakan kita, kita mengeksploitasi alam. Maka ajaran agama menjadi ajaran yang sangat penting. Ajaran agama itu seperti pisau dengan ya dua sisinya itu. Jadi, ketika ajaran agama, pisau bermata dua ganda gitu. Jadi ketika kita memaknai ajaran agama dengan baik, maka berkaitan dengan ekologis, alam akan benar-benar terjaga. Tetapi ketika kita menafsirkan ajaran agama dengan dasar yang tidak kuat, atau karena kepentingan kita pribadi, dia bisa saja menjadi alat untuk merusak alam. Jadi pemahaman yang baik, pemahaman yang menyeluruh terhadap ajaran agama itu penting. Itulah kenapa peran guru itu penting bagi kehidupan kita. Guru yang baik akan mengajarkan hal yang baik kepada kita. Nah, berkaitan dengan bagaimana sebenarnya peran ajaran agama dalam membangun kesadaran ekologis, dalam menjaga alam. Ada satu ajaran yang saya dapatkan ketika di kelas, Mbak. Dan ini selalu saya ingat. Ini berkaitan dengan seruan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus tentang pertobatan ekologis. Atau seruan ini bisa dikenal dengan Laudato Si. Meskipun sekarang ada seruan yang terbaru yaitu Laudato Deum. Semoga saya tidak salah membaca. Jadi kalau Laudato Si itu seruan ekologis terhadap kerusakan alam lingkungan. Laudato Deum itu adalah seruan untuk kita menjaga alam, terutama tentang krisis iklim yang saat ini terjadi di kita. Misalnya saja kita tinggal di Kota Batu. Tahun 2013 saya mulai datang ke sini. Itu kalau sore saya masih bisa lihat kabut. Kalau pagi itu dingin sekali. Dulu. Sekarang bahkan saya ingat tahun 2016-17 saja. Ya sore itu kita sudah biasa saja, tidak merasakan dingin sama sekali. Apalagi kabut. Saya teringat ketika pagi hari, ketika saya akan melaksanakan puja atau sesudah melaksanakan puja, biasanya kami akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain menghadap ke timur, dan di situ ada Gunung Semeru. Jelas sekali, itu indah sekali. Jadi ya, mungkin kalau teman-teman pernah berkunjung ke Padepokan Dhamma Dipa Arama, melihat ruang makan kami itu kan terbuka. Jadi ketika menghadap ke timur, kami akan melihat Gunung Semeru. Tahun 2016 sampai 17. Sekarang kami tidak melihat apa-apa. Kalau di tahun belakangan ini, silakan. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya iklim kita sudah rusak. Polusi.
Maka seruan yang diberikan oleh Paus Fransiskus itu sangat sesuai, bahwa alam kita sudah mengalami kerusakan. Kalau alam bisa berbicara, mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang demam. Itu kalau alam bisa berbicara. Tapi sayangnya alam tidak bisa berbicara, dan mereka hanya memberikan tanda. Manusia terkadang ada yang peka dengan tanda-tanda itu, tapi ada juga yang tidak peka. Nah, seruan yang diberikan oleh Paus Fransiskus benar-benar membuka mata kita, menunjukkan bahwa agama itu punya peran penting, peran sentral dalam menjaga ekologi, dalam menjaga iklim untuk saat ini. Maka berbagai ajaran agama, termasuk dalam kegiatan moderasi beragama pun, ya terkadang kita melakukan pembahasan-pembahasan terkait alam. Gitu. Dalam agama Buddha sendiri, ini disebut dengan Padepokan Dhammadippa Arama. Wihara ini disebut dengan Padepokan Dhammadippa Arama. Arama sendiri artinya adalah taman. Kenapa taman? Karena di sini banyak pohon. Kalau teman-teman pernah berkeliling ke wihara kami memiliki satu pohon yang, ya sebenarnya ada banyak pohon. Ada satu pohon yang sudah cukup tua berumur, pohon beringin di bawah. Yang di situ di bawahnya ada arca. Sebenarnya itu bukan sekedar pohon tua, tapi di bawah pohon itu ada sumber mata airnya. Nah, Bante itu menyerukan untuk selalu menjaga alam, termasuk larangan untuk menebang pohon tersebut. Karena ketika pohon ini ditebang, maka sumber mata air di bawahnya akan mati. Kalau sumber mata air di bawahnya akan mati, ya bagaimana kami bisa hidup? Termasuk di zaman dahulu sumber mata air juga digunakan oleh penduduk kampung. Di belakang wihara ini ada desa sana. Mereka sering datang ke sini untuk mengambil air itu, dan itu pH-nya sangat tinggi. Nah, maksudnya pH-nya bagus. Jadi punya manfaat juga untuk masyarakat. Nah, di dalam aturan kami, ya, ada yang namanya Pancasila atau moralitas. Sila pertama adalah Panatipata Weramani Sikapada Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar membunuh makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah menjaga alam. Jadi jelas bahwa agama, ajaran agama punya peran penting untuk menjaga kelestarian alam melalui ajaran-ajarannya. Baik, jadi tidak hanya manusia, tidak hanya menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan manusia, tapi juga manusia harus menjaga hubungan dengan lingkungannya. Benar, Mbak. Iya, baik, sila luar biasa sekali. Kemudian bagaimana kita dapat membangun kesadaran ekologis yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui keyakinan atau ajaran agama. Tapi mohon dijawab setelah jeda yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Baik, Sila, mohon dijawab pertanyaan saya tadi, bagaimana kita dapat membangun kesadaran ekologis yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui keyakinan atau ajaran agama. Terima kasih, Mbak Nisha. Ya, kembali kasih. Ajaran agama di dalamnya menyangkut nilai-nilai. Dalam ajaran agama Buddha sendiri, yang paling ditekankan itu adalah cinta kasih, belas kasih. Cinta kasih ini tidak sebatas pada sesama manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Baik. Maka di dalam aturan untuk para Bante, Samanera, termasuk di dalamnya ada Atta Silani, kami memiliki aturan untuk dilarang membuang kotoran itu di atas rumput atau di air yang mengalir.
itu aturan yang diajarkan oleh Sang Buddha langsung. Itu menunjukkan bagaimana Sang Buddha mengajarkan arti keberlanjutan. Air itu kan digunakan secara bergantian begitu ya. Misalnya saja ketika kita punya sungai, ketika kita membuang kotoran di bagian hulu atas, maka yang bawah adalah pasti juga terkena kotoran. Atau ketika kita menggunakan air secara sembarangan, maka air tidak bisa diregenerasi, dia pada akhirnya akan menjadi sebuah limbah dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Maka moralitas yang pertama adalah melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk lain. Itu dasar yang pertama. Untuk mengetahui itu, kita harus punya kesadaran, pengetahuan. Bahwa apapun yang ada di bumi ini, itu memiliki sebab dan akibat. Baik. Jadi, masalahnya adalah sekarang ini, manusia sekarang ini, itu memasuki babak geologis yang disebut dengan Anthropocene, yaitu di mana manusia disebut sebagai makhluk yang paling memberikan dampak bagi makhluk lain dan juga bagi lingkungan. Ini cukup miris sebenarnya, cukup mengkhawatirkan, karena pada akhirnya segala tindakan yang dilakukan oleh manusia itu memberikan akibat. Ada jejak karbon di dalamnya. Apapun yang kita lakukan, naik kendaraan, ada jejak karbonnya. Masak, ada jejak karbon dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu, tidak. Tetapi ketika kita melakukan berbagai aktivitas, tetapi di dalamnya ada kesadaran, di dalamnya ada pengendalian diri, tetap akan ada jejak karbon yang kita tinggalkan, tetapi jumlahnya itu tidak akan sebanyak ketika kita melakukan tanpa kesadaran. Nah, kalau kita selalu eling dan waspada, selalu ingat dan waspada, melakukan segala aktivitas itu dengan perhitungan, maka kelanjutan bumi, kelanjutan ekologis akan bisa kita jaga. Ini berbeda kalau kita itu tidak punya kesadaran, hidup kita tidak waspada, tidak bijaksana, melakukan segala hal dengan apa adanya, terburu-buru, serampangan. Kita tidak tahu setelah saya melakukan ini dampak apa yang akan terjadi. Sebagai contoh dulu di Kota Batu kan rasa-rasanya tidak mungkin terjadi banjir. Karena dataran tinggi. Maka beberapa teman mengatakan, kalau Kota Batu banjir, Kota Malangnya tenggelam gitu kan. Karena dataran tinggi. Tapi realitasnya apa? Tahun-tahun belakang Kota Batu terjadi banjir. Dan dampaknya bukan hanya itu saja. Dampaknya bukan hanya untuk Kota Batu, Malang pun juga terkena. Di bagian atas yang mungkin bisa jadi sumber mata airnya ada kerusakan. Nah, kerusakan ini dia tidak hanya mempengaruhi masyarakat sekitar, tapi juga bisa memberikan pengaruh pada masyarakat secara luas. Misalnya PDAM-nya orang Malang itu kan diambilnya dari Kota Batu. Kalau sumber mata air Kota Batu tercemar, maka orang Malang juga akan kesulitan cari air. Ini kan dampak berkelanjutan. Ini akibat apa? Akibat masyarakatnya tidak menjaga lingkungan ekosistem di sekitar sumber mata air itu. Itu contoh yang paling ringan saja. Apalagi hal-hal nanti yang lebih berat. Maka sekali lagi ajaran untuk selalu hidup eling lan waspada itu menjadi ajaran yang sangat ditekankan, terutama dalam agama Buddha. Misalnya saja untuk teman-teman kita di Kristen, mereka punya ajaran tentang stewardship. Jadi ajaran ini menekankan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab moral bagi alam.
Kemudian ya teman-teman kita di Muslim ada istilahnya khalifah, pemimpin di bumi. Tapi itu bukan hanya sekedar memimpin dalam artian dia bebas untuk menggunakan, bebas untuk mengelola, tidak. Tapi di situ ada pertanggungjawabannya. Nah, dalam konsep Buddhis sendiri kita ada istilah ahimsa, tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan ini bukan hanya kepada para makhluk, termasuk kepada pohon-pohon sekali. Maka kalau di negara-negara Buddhis, mereka itu, ya saya rasa bukan hanya negara Buddhis ya, tapi negara-negara dengan tingkat intelektual yang tinggi, bahkan ketika mereka memotong pohon, itu mereka harus lapor. Tujuannya apa? Untuk menjaga lingkungan. Maka kalau saya pernah datang ke sebuah negara, di situ hijau sekali, padahal masyarakatnya padat. Di setiap wihara itu selalu ada pohon bodhi. Itu budaya mereka. Dan saya menilai bahwa pohon bodhi ini bukan sekedar pohon yang ditanam kemudian selesai, tidak. Tapi pohon bodhi karena akarnya kuat, itu kan juga ketika hujan itu mereka nyerap air, ya toh? Sehingga airnya tidak merembes kemana-mana, tidak menimbulkan kerusakan. Dan ketika musim kering, air ini kan mengikat, ya akar ini mengikat air, sehingga wihara-wihara di sana tidak akan kekurangan air. Nah, itu kan dampak berkelanjutan. Jadi bagaimana agama, ajaran agama, ya, yang kemudian dikorelasikan, diasosiasikan dengan budaya lokal dalam membuat aturan itu juga memperhitungkan nilai-nilai ekologis juga. Jadi bukan hanya sekedar oh ya, yang penting kalau sudah atas nama agama semua jadi benar. Ya tidak demikian. Itu ajaran. Jadi ajaran yang baik adalah ajaran yang tidak hanya memikirkan hidup pada saat ini, tetapi juga memikirkan kelanjutan. Berkelanjutan ya. Demikian. Lalu bagaimana sila ketika makhluk hidup ya, saya katakan manusia begitu ya, yang menggunakan alam, menggunakan lingkungan untuk kepentingan pribadi, untuk urusan perut gitu ya. Misalkan penebangan hutan begitu, untuk pembangunan suatu kawasan kreatif yang semua itu berdampak untuk keberlangsungan atau kebermanfaatan bersama untuk manusia itu sendiri. Nah itu bagaimana, apakah di ajaran agama atau keyakinan itu diperbolehkan seperti itu, dan apakah ada aturan-aturannya apabila menggunakan hal tersebut? Satu konsep yang saya yakini, bahwa tidak ada ajaran yang menganjurkan pengerusakan. Apapun itu. Maka kalau kita orang Jawa, kita tuh ada istilah ibu bumi, bopo angkoso. Apa itu ibu bumi? Bahwa ibu itu, ya bumi itu adalah ibu kita. Ibu yang memberikan hidup kepada kita. Dan angkasa yang menaungi kita. Artinya apa? Ini ajaran lokal ya Mbak. Jadi saya rasa semua orang tahu ini. Ini tidak lagi terikat pada ajaran agama, ajaran lokal kita. Jadi artinya bahwa bumi itu sebagai sosok terpenting dalam hidup kita. Karena kita hidup itu karena dari bumi. Maka segala bentuk pengerusakan pasti itu tidak dianjurkan. Tapi kembali lagi bahwa ya kita hidup, ada berbagai banyak kepentingan, politik, ekonomi, gitu kan. Yang terkadang ya mereka bisa saja membuat kebijakan-kebijakan tanpa analisa, ya, tanpa riset terlebih dahulu. Ya tergantung saya butuhnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat itu dari ajaran agama, nilai-nilai agama, bahkan nilai-nilai budaya, saya rasa itu tidak akan pernah dibenarkan. Karena tidak ada ajaran agama yang menekankan pengerusakan. Itu tadi. Maka ada dalam teman-temannya Muslim ada istilah khalifah. Khalifah artinya pemimpin bumi. Semoga tidak salah. Khalifah artinya pemimpin bumi. Mereka yang menjaga alam. Karena menjaga alam, menjaga itu artinya melindungi, merawat, gitu kan. Tidak mungkin ada anjuran untuk ayo kamu melakukan pengerusakan. Karena Islam adalah menjaga. Dalam Buddhis sendiri ada istilah adalah ahimsa, tanpa kekerasan, ya kan?
artinya menaburkan cinta kasih, menyebarkan cinta kasih. Apapun yang ada di bumi, kita paham tentang konsep sebab dan akibat, bahwa apa yang kita lakukan akan memberikan akibat. Ketika kita melakukan pengerusakan di alam, maka akibatnya kita sendiri yang akan menanggung. Dan saat ini terbukti. Iya, baik. Gitu. Sila kita lanjutkan lagi ya. Setelah jeda yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani, Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Dan kami masih mengingatkan Anda pemirsa Dhamma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Mohon sampaikan pertanyaan atau diskusi Anda di kolom komentar di YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi, luar biasa sekali. Jadi tadi yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menggunakan lingkungan untuk suatu kepentingan ya, terutama untuk kepentingan perut ini. Kalau di ajaran semua agama tidak boleh ada pengrusakan ya, benar. Sila ya. Namun bagaimana ini solusi yang terbaik gitu agar bisa bermanfaat untuk manusia itu sendiri, tapi juga tidak merusak alam yang ada, Sila. Benar. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa agama itu seperti pisau bermata dua. Iya. Kalau salah mengartikan nilai atau ajaran, itu kerusakannya bisa sangat luas. Karena ya, agama berhubungan dengan yang sakral, dan yang sakral itu dinilai memiliki kekuatan gitu kan, memiliki kuasa pada hidup mereka yang masih pada lingkup duniawi ini. Sehingga apapun yang dikatakan oleh agama gitu ya, ajaran agama itu punya nilai kuat, punya peran kuat di masyarakat. Maka bagaimana strategi supaya masyarakat itu tidak menggunakan alam sesuai dengan kepentingannya? Maka yang pertama kali adalah masyarakat ini harus sadar dulu, tahu dulu, benar-benar memahami ajaran agama yang mereka anut. Ya kalau orang Buddha ya tahu sebenarnya inti ajaran Buddha itu apa sih? Inti ajaran Buddha ada 3. Tidak berbuat jahat, memperbanyak perbuatan baik, menyucikan hati dan pikiran. Tidak berbuat jahat, artinya di sini tidak melakukan pengerusakan, tidak membunuh hewan-hewan, ya, tidak merusak alam. Itu artinya tidak berbuat jahat. Jadi mereka yang benar-benar tahu bahwa alam itu ada, kita bisa memanfaatkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Maka itulah kenapa di dalam budaya Jawa itu kan ada selamatan. Setiap mau nanam padi dikasih umbar rampe gitu kan. Kalau mau bangun rumah, rumahnya dikasih umbar rampe, sajen juga. Dan itu juga nanti ada seperti padi dan lain sebagainya. Kalau di Lombok yang saya tahu, jadi setiap mau perayaan itu, ya setiap mau ada aktivitas apapun, bahkan setelah panen itu mereka punya upacara adat juga. Di situ juga menyediakan simbol-simbol itu yang dari alam. Saya pernah mengikuti sebuah tradisi di Banyuwangi juga, di dekat wilayah Alas Purwo. Mereka itu kalau mau hari rayanya mereka, mereka akan pergi ke sumber mata air dengan membawa berbagai macam simbol. Kemudian mereka melakukan pemujaan di sumber mata air. Tapi harus diingat bahwa pemujaan ini itu bukan memuja si air ya, tidak. Tapi ini simbol bagaimana masyarakat melindungi lingkungan sekitar itu. Jadi dengan cara mensakralkan sumber-sumber mata air. Coba kita pikir, ketika tidak ada tradisi ini, ketika sumber mata air tidak dianggap sebagai lokasi yang suci, sakral, para pembalap ya, para penebang pohon dan lain sebagainya, mereka akan melakukan pengusakan di sekitar itu.
ketika sumber mata air mati, maka masyarakat sekitar hutan juga akan merasakan dampak. Artinya apa? Mereka tidak berbuat jahat, ya, dengan cara menjaga budaya dan menjaga lingkungan. Yang kedua, memperbanyak perbuatan baik. Nah, di Indonesia itu kan ada yang namanya kelompok moderasi beragama. Atau kalau di Malang itu yang populer kan ada, dan masih banyak lagi sebenarnya. Maka di beberapa tempat organisasi-organisasi agama yang kemudian menyatu, misalnya ada kelompok studi interfaith itu, mereka bisa melakukan reboisasi secara bersama-sama. Jadi mengadakan kegiatan bareng-bareng, pergi ke satu tempat, itu tidak tergolong pada satu komunitas saja, rame-rame. Datang kemudian nanam pohon, datang membersihkan lingkungan, seperti itu misalnya. Artinya melakukan aksi. Jadi tidak hanya sekedar diskusi, tidak begitu. Tapi mereka melakukan aksi, ada tindakan. Karena tindakan ini yang kemudian menjadi nilai utamanya. Kalau hanya berbicara, tidak akan ada perubahan. Ya ada, tetapi akan sangat sedikit. Tetapi dengan aksi, di situ ada gerakan, orang kan akan lebih tertarik dengan gerakannya daripada dengan teori. Yang ketiga adalah menyucikan hati dan pikiran. Artinya di situ ada kebijaksanaan. Maka ketika kita mengelola alam, memanfaatkan alam, kita tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Kalau masyarakat itu, kalau dulu saya masih kecil, saya masih ingat sekali ketika orang habis nanam padi, mereka tidak hanya sekedar nanam padi saja ya. Ada masa tanah itu diberikan jeda untuk kosong. Atau mereka tanami dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi tidak padi terus begitu. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Jadi tanamannya itu bisa berganti-ganti, silang begitu. Setelah saya belajar, saya memahami bahwa ternyata ini adalah lokal geniusnya masyarakat. Bahwa alam itu ternyata juga butuh dibuat rileks. Kalau padi terus tanahnya jadi jenuh, ya kan? Tetapi bagaimana tanah supaya tidak jenuh? Maka diganti tanamannya. Jadi ada regenerasi. Inilah kekayaan orang-orang kita kan? Jadi leluhur kita itu sebenarnya peradabannya sudah unggul, tapi dengan versinya mereka. Bagaimana mereka menjaga alam itu dengan benar-benar sebenarnya caranya itu sangat unik gitu. Mereka tidak akan mengatakan teori A, B, C, tapi mereka langsung melaksanakan tindakan. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi seperti itu ya Sila, luar biasa sekali. Ya memang kalau kita membahas psikologis ini memang harus kita sama-sama rawat dan jaga. Tidak bisa satu orang, tidak bisa pemerintah saja. Tapi semoga semuanya ini sadar. Ya Sila ya. Baik, kemudian bagaimana kita dapat memahami dan menghargai perspektif agama lain dalam menjaga lingkungan hidup. Mungkin setiap agama memiliki perspektif atau pandangan lain ya terhadap menjaga lingkungan hidup ini. Bagaimana tanggapan Sila? Karena dasarnya semua agama itu adalah cinta kasih. Saya memiliki keyakinan mereka sama-sama ingin menjaga alam. Ini akarnya ya, ini akarnya. Cinta kasih adalah akar dari perkembangan semua agama. Kalaupun di dalamnya ada kekerasan, saya meyakini itu sebagai oknum, bukan karena ajaran agama. Maka kewajiban setiap pemeluk agama untuk menjaga ekologi, untuk menjaga alam, itu tidak bisa dilakukan hanya perorangan, tetapi perlu dilakukan secara serempak. Maka saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi sekali. Terkadang saya melihat ketika hari raya tertentu, beberapa kelompok ya dari berbagai komunitas agama itu mereka akan bersama-sama bekerja bakti. Misalnya saja yang saya pernah lihat pada waktu di wihara ini pernah Mbak, tapi saya lupa momennya apa. Jadi dari semua kelompok keyakinan itu mereka bersih-bersih wihara ini. Tidak hanya orang Buddha. Nah, itu. Jadi itu menunjukkan satu, bentuk toleransi beragama. Yang kedua, bentuk kecintaan mereka kepada alam.
ini kan wihara ya, orang bilang wihara adalah tempat sucinya orang Buddha. Tapi ternyata dengan tindakan itu tidak. Bahwa ternyata ketika kita sudah berbicara tentang alam, tentang ekologi, tentang lingkungan, semua orang membutuhkan itu. Guru kami pernah bercerita, ya mungkin nanti teman-teman bisa berkunjung dan melihat bahwa di situ ada sumber mata air. Sumber mata air ini meskipun ada di lingkungan agama, yang mengambil sumber mata air itu bukan hanya orang Buddha. Ya warga kampung dari berbagai keyakinan, mereka datang dan mengambil sumber mata air. Warga sekitar sini boleh untuk datang ke sini mengambil mata air? Iya, boleh, sangat diperkenankan. Beberapa teman datang ke sini, mereka menggunakan jilbab, mereka meminta air di pagoda, karena pH-nya bagus. Kami mengizinkan. Untuk ibadah begitu atau bagaimana? Ya mereka punya keyakinan sendiri, karena mungkin pH-nya bagus sehingga kadang digunakan untuk pengobatan. Kami justru sangat senang sekali gitu. Artinya air ini bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Iya, baik, luar biasa sekali. Ini semakin menarik ya, pendalaman tentang ekologis ini, Sila. Namun kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Atta Silani, Ganda Silani, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Kami masih mengundang Anda pemirsa Dhamma TV, apabila Anda ingin bertanya, ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kanal YouTube Dhamma Televisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Dan saya ingatkan kepada pemirsa Dhamma Televisi, tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind yang tayang setiap hari Selasa pada pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Baik, Sila, kami lanjutkan lagi ya tentang pembahasan bagaimana membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman. Pertanyaan saya selanjutnya ini, bagaimana kita membangun kemitraan dan kerjasama antara agama-agama untuk menjaga lingkungan hidup? Silahkan. Tanya yang sangat baik sekali. Terima kasih. Bagaimana membangun kemitraan? Sebenarnya akar kita itu kan sebenarnya satu. Kebudayaan. Baik. Hanya saja kadang kita dipisahkan oleh berbagai kepentingan gitu kan, berbagai visi. Tapi kita sebenarnya punya akar yang sama tentang budaya. Maka budaya ini juga bisa menjadi identitas, bisa menjadi sumber untuk berbagai kelompok keyakinan itu melaksanakan atau membuat sebuah program yang tujuannya adalah untuk pelestarian alam. Di beberapa tempat, misalnya terkait dengan kebudayaan, oke, saya bisa memberikan contoh di tempat saya sendiri. Di tempat kami, kebetulan desa saya itu namanya Candi. Desa Candi. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Jadi sebenarnya secara administratif disebut dengan Yosomulyo, tapi orang-orang sudah familiar tempat kami namanya Candi. Kenapa Candi? Karena di sana itu ada punden. Pundennya namanya Mbah Candi. Jadi setiap kali kami akan punya hajat, mau ada acara besar, mau itu pernikahan, mau itu acara apapun, bangun rumah dan lain sebagainya, kami biasanya akan pergi ke punden, kemudian berdoa di sana, dipimpin oleh juru kunci, dan itu tidak terbatas satu agama saja. Semua anggota diundang. Jadi ada teman-teman yang dari Muslim, ada teman-teman dari Kristen, ada teman-teman dari Buddha. Sama. Jadi ini satu bentuk yang sebenarnya cukup baik. Jadi budaya yang menyatukan kami. Dan saya rasa di berbagai komunitas di Indonesia dimanapun juga sama, Mbak. Jadi budaya itu bisa menjadi akar pemersatu untuk membangun kesadaran, kepedulian terhadap alam. Bagaimana kegiatan-kegiatan di masyarakat, ya ini tidak hanya dari satu kelompok agama loh ya.
dipersatukan dengan kebudayaan lokal, dengan tradisi lokal, kemudian menciptakan sebuah program, misalnya ya kebersihan lingkungan. Maka kalau zaman dulu kan ada ya, setiap hari apa begitu, misalnya Sabtu atau Minggu kerja bakti begitu kan. Nah ini kan kerja bakti membersihkan RT misalnya begitu. Ini kan tidak terbatas, oh ini hanya kelompok agama A, agama B, agama C, kan tidak. Semuanya kan bareng-bareng. Nah, kalau program ini dijalankan semakin ya, setiap RT juga membentuk kegiatan-kegiatan seperti ini, saya rasa ini akan menjadi satu hal yang sangat baik. Jadi ini cara untuk membangun kemitraan. Karena beberapa waktu yang lalu kita pernah hampir terkotak-kotakkan oleh agama. Kan? Makanya muncul inisiatif untuk melaksanakan moderasi beragama, untuk membangun kelompok moderasi beragama, termasuk di perguruan tinggi. Kenapa itu muncul? Karena kita hampir terkotak-kotak karena permasalahan keyakinan. Jadi ini melalui pendidikan juga ya, oleh kampus-kampus. Benar, maka di perguruan tinggi itu ada namanya rumah moderasi beragama. Gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya warga kampus itu tidak terkotak-kotak, semuanya dianggap sama. Kegiatannya bareng-bareng gitu ya. Jadi bahkan ketika saya SMA, saya masih sangat ingat ketika teman-teman melaksanakan pondok Ramadan, kami ikut juga gitu. Kalau saya senang. Kenapa senang? Karena bebas, tidak ada kelas. Atau misalnya ketika teman-teman yang melaksanakan Maulid Nabi, disuruh bawa telurnya dihias toh. Kami dari Buddha, teman-teman dari Kristen tuh juga senang. Kenapa? Kami dapat telur banyak. Itu contoh nyata. Bagaimana dari kecil kami sudah dibangun untuk hidup bersama. Tidak ada yang namanya oh kamu A, kamu B. Kami mengetahui Anda agamanya A, B, C. Tetapi itu tidak menjadi permasalahan bagi kami. Nah, ini yang sebenarnya harus dikembangkan ya kepada generasi yang saat ini. Bahwa kita tuh akarnya sama kok. Kita tuh punya budaya yang sama. Lalu untuk apa terpecah-pecah? Kalau dicari perbedaan-perbedaannya aja ya banyak pasti banyak. Tapi kan itu sebatas pengetahuan kita. Bukan menjadi alasan kita untuk hidup berbeda, untuk hidup terpisah-pisah. Luar biasa sekali. Kemudian bagaimana kita dapat mengatasi perbedaan dan konflik dalam keyakinan atau ajaran agama untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Nah, ini menyambung tadi perbedaan. Sila. Bagus sekali. Terima kasih. Jadi, ini khusus di dalam ajaran agama Buddha ini, Mbak. Ada sebuah prasasti yang, atau ini sebenarnya bukan prasasti juga, tetapi maklumat yang disampaikan oleh Raja Asoka. Salah satu raja besar di India yang membangun peradaban India. Yang isinya adalah intinya adalah untuk hidup saling toleransi. Karena barang siapa yang menghina ajaran agama lain, yaitu sama saja dengan yang merendahkan ajaran agama sendiri. Ini juga tercantum di dalam Kalama Sutta, dalam ajaran agama Buddha. Jadi dalam Kalama Sutta itu mengajarkan apabila kita mendengar sebuah ajaran, bahkan ajaran itu dari guru kita sekalipun, itu jangan langsung percaya. Tetapi cobalah untuk analisa, cobalah untuk berpikir kritis, cobalah untuk nilai apakah ajaran itu benar atau salah, bermanfaat atau tidak bermanfaat, sesuai dengan kondisi saat ini, ya, sesuai dengan kondisi masyarakat atau tidak. Jadi jangan hanya karena ini diajarkan oleh guru saya, karena ini ada di dalam teks suci, kemudian kita langsung percaya, membabi buta tanpa memberikan analisa. Itu di dalam kami diajarkan untuk demikian. Jadi apapun yang kami dengar, kami harus benar-benar memberikan analisa terlebih dahulu, benar atau tidak. Itulah kenapa mestinya orang berpendidikan. Mestinya kenapa kita harus sekolah ya, karena seperti itu. Bisa menganalisa terlebih dahulu. Itu yang paling penting, Mbak. Jadi bagaimana supaya kita tidak muncul konflik meskipun kita hidup dalam lingkungan
ya dengan keyakinan yang berbeda tapi dalam lingkungan yang sama. Salah satunya adalah tidak mudah terpancing emosi. Nah, ini terkendali pikiran. Oke, karena kadang-kadang ada suatu oknum yang memang sengaja untuk memecah belah gitu ya. Ya, benar sekali. Sila, kemudian Sila, apa peluang ini yang dapat dimanfaatkan dalam membangun kesadaran ekologis melalui keyakinan atau ajaran agama untuk menciptakan masa depan yang lebih lestari? Ya, jadi ajaran agama yang berinti pada cinta kasih, kebijaksanaan. Di dalamnya tidak hanya menyangkut hidup kita pada saat ini, tetapi juga bagaimana kita hidup saat ini untuk berkelanjutan. Artinya apa yang kita lakukan pada saat ini itu juga memberikan dampak bagi kehidupan kita di masa yang mendatang. Maka ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh agama itu yang harus kita lakukan. Iya. Jadi tidak hanya sekedar kita berteori saja. Ya saya sudah mengetahui ajaran A, B, C, tidak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan. Kita ada aksi di dalamnya. Nah, ini kemudian akan membawa manfaat. Karena aksi itulah yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita mendatang. Makanya itu yang disebut dengan berkelanjutan. Artinya tindakan kita pada saat ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita di masa mendatang. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga bagi makhluk lain. Oke, luar biasa. Terakhir, Sila bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma Televisi. Silakan. Ya, ajaran agama itu bukan hanya sekedar teori. Dia tidak hanya mengajarkan hubungan kita sesama manusia, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, di dalamnya juga mengajarkan hubungan kita dengan alam, dengan bumi. Nah, oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam, perlu kemampuan untuk berpikir secara kritis pada apapun yang kita dengar, pada apapun yang kita lihat, pada apapun yang kita baca. Terutama berkaitan dengan pemanfaatan alam. Kita harus ingat bahwa bumi itu adalah ibu kita. Ketika kita menyakiti bumi, sama artinya dari kita menyakiti ibu kita. Hidup kita tergantung dari bumi. Bumi pun, kelestarian bumi juga tergantung dari tindakan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga alam, bersama-sama untuk menjaga kelestarian ekologi, demi masa depan hidup kita dan demi masa depan generasi mendatang. Baik, luar biasa sekali. Ini semoga bisa memberikan pencerahan dan kebermanfaatan untuk pemirsa Dhamma Televisi yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sila, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Sadu. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind dengan tema membangun kesadaran ekologis melalui dialog antar iman bersama Atta Silani Ganda Silani. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila besertaku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.